Shalom, selamat hari Minggu. Ini belum terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Kita percaya bahwa di tahun yang baru ada berkat yang baru. Sebelum kita mulai ibadah online kita ini, mari kita satukan hati dan kita datang kepada Tuhan. Dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan tiba pada minggu pertama bulan Januari ini, di tanggal 3 Januari 2021. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu Tuhan menyertai sepanjang hidup kami. Kami betul-betul merasakan Allah Immanuel. Karena dalam kondisi pandemi Tuhan, kami masih bisa ada sampai saat ini. Semua karena penyertaan Tuhan, semua karena Allah beserta kami, semua karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Bapa, beracara dalam ibadah online ini Tuhan. Kiranya semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ikut mendengarkan, mengikuti dengan seksama ibadah ini, semuanya akan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang siap mengikuti ibadah online, sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kopaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom saudara. Halo. Haleluya. Mari saudara, dimanapun engkau berada, mari datang ke Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Kita rindu untuk memuji Tuhan. Hallelujah.
lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji lebih lagi, mari katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan, kita percaya kasih setia Tuhan nyata bagi hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita saudara. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita angkat lagu ini dari awal saudara. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku, haleluya, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusastre. 2. Pentakosta ketiga
mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Tiba saatnya saudara, kita akan memberikan persembahan kita. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Siapkan hati kita, kita mau berdoa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, buat segala penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami Tuhan, buat kebaikan yang kami rasakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Mari berkati pekerjaan kami ya Tuhan, berkati lumbung-lumbung kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh-Mu yang hidup mengikuti kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup
bertemu lagi dalam ibadah raya online. Hari ini Minggu, tanggal 3 Januari 2021. Kita akan belajar tentang, karena ini tahun 2021, gereja kita mengusung suatu tema tahun 2021, yaitu tahun 2021, tahun integrity, atau bahasa Indonesia tahun 2021, tahun integritas. Tapi sebelum itu mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Boleh mendengar firman-Mu, sharing firman-Mu, apa yang akan kami lakukan di awal tahun ini supaya kami berjalan dalam tahun integritas tahun 2021. Karakter kami terbentuk seperti Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu untuk membawa hadirat-Mu, membawa kuasa-Mu Tuhan. Urapi kami semua jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Biarlah kiranya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tahun integritas. 2 ayat yang menyertai dari tema tahun 2021 ini, yaitu Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari ayat ini saja, saudara, saya melihat bahwa hari-hari ini itu Tuhan menginginkan seorang anaknya, seorang hambanya, jemaatnya, itu orang-orang yang betul-betul hidupnya itu berkenan kepada dia. Dia harus hidup kudus, hidup suci. Kemudian ayat dari Mazmur 41 ayat 13-14, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, kita bisa hidup di hadapan Tuhan itu karena memang Tuhan yang menopang. Mengapa begitu? Karena dikatakan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Jadi mengikut Tuhan itu betul-betul Tuhan butuh itu ketulusan. Jangan ada pura-pura. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, khotbah ini saya beri tema barang siapa menang. Nah, ini kita bisa lihat dari Wahyu 2 ayat 7 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kemudian dalam Wahyu 2 ayat 11, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di dalam Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengurniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Oh, dahsyat. Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kurniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Wow, luar biasa.
Di dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 21 ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan akan menjadi anak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menang? Kan Yesus sudah menang atas semua kuasa-kuasa di dunia ini, di udara, di dalam bumi, di dalam air, di dalam semua Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Tetapi Yesus berkata, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos melalui kitab Wahyu ini, bahwa kita harus menang. Baru setelah itu kita akan diberikan kuasa, diberikan tahta nama kita, dan bersama-sama dengan Yesus nanti dalam surga. Karena manusia itu Tuhan memberikan kehendak bebas. Tuhan tidak membuat manusia itu seperti robot. Oleh karena itu, dikatakan dalam ayat emas dari tahun integrity dalam Mazmur 24, Mazmur 41 ayat 13-14 dikatakan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Jadi yang pertama itu kita tulus. Tulus itu apapun, kita tidak menghujat, kita tidak, pokoknya tulus saja. Kalau diberi berkat, puji Tuhan. Tidak diberi berkat juga, haleluya. Dipelihara Tuhan, pasti dipelihara. Tapi persoalannya kan kita itu maunya semuanya baik. Tapi apa kata Ayub? Jangan kita menerima yang baik saya dari Tuhan, tapi yang tidak baik pun kita terima. Karena di dalamnya itu kan ada maksud Tuhan. Makanya Ayub katakan, kalau dia tahu jalan hidupku, kalau dia menguji aku akan keluar seperti emas. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus menang? Tentu menang terhadap apa? Terhadap dosa di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, semua manusia ini berdosa. Yang membuat kita menjadi satu jarak antara kita dengan pencipta kita, Bapa kita di sorga. Itu dosa. Oleh karena itu Yesus datang mematahkan. Dan apa yang selama ini putus itu tersambung ke sorga melalui pengorbanan tubuh dan darah Yesus di kayu salib. Nah, yang pertama, saudara, manusia itu cenderung dipuji-puji. Manusia mencintai diri sendiri, mau dipuji sehingga mengambil kemuliaan Tuhan. Itu jangankan orang biasa. Kami pun para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan sudah berdiri di mimbar. Tuhan sudah berikan kemuliaan. Itu kadang-kadang lupa dan mau dihargai Tuhan, dipuji Tuhan. Saya pernah waktu masih di gereja lama, karena saya waktu itu tugas sebagai aser, sehingga ketika kan biasa begitu, aser di depan, terima orang shalom, 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 begitu ibadah jalan, kira-kira setengah jam, aser naik mendampingi pengkhotbah duduk di sampingnya. Nah, suatu ketika waktu itu karena terlalu penuh gereja, saya duduk di belakang. Pengkhotbah itu duduk di depan. Ya, berdampingan dengan pelayan Tuhan juga, sebenarnya cuma yang dikenal itu saya. Waktu selesai khotbah turun, dia bilang gini ke saya, kok saya tidak didampingi di depan? Kok saya begini ya? Banyak tuntutannya sekarang. Maksudnya kalau saya dampingi, karena saya yang aser, saya yang tugas, dan orang jemaat juga tahu saya itu adalah kepala bidang departemen misi dan doa, tentu lebih tersanjung, lebih terhormat.
Nah, di situ saya belajar, oh ini pendeta kok bawa firman Tuhan, kerendahan hati, apa segala macam. Dia sendiri mau dihormati, saudara. Nah, hal seperti ini kayak sederhana ya. Tidak seperti misalnya kita melihat orang kaya, sombong, dia tidak melihat orang. Bukan setinggi-tinggi itu, sederhana sekali. Atau katakanlah orang ke gereja mungkin karena Aser sebagai ini lagi puyeng pikirannya, ketika salaman itu matanya tidak tertuju kepada dia, langsung dia bilang gini, saya nggak diperhatikan, saya tidak di ini. Ini terjadi juga di gereja kita. Beberapa tahun yang lalu ada satu ibu pada suatu acara, waktu salaman dengan Ibu Agnes, dia berbalik baru dia bilang, saya sudah puas, sudah ini, karena saya sakit hati sama Ibu Gembala. Nah, saudara, sakit hatinya apa gitu ya? Mungkin waktu itu dia Dani minta diperhatikan, tapi di gereja kan terus sendiri. Kalau kita, apalagi ibu-ibu, hey, cipiki, nah, mungkin kebetulan dia tidak dicipiki, lalu dia merasa kurang dihargai. Ini semua tinggalkan. Pendeta, ibu gembala, wakil istri gembala, ibu gembala lah. Kemudian para pelayan-pelayan Tuhan, manusia biasa. Kita ke gereja juga itu kan semua orang yang penuh dengan pergumulan, sehingga mungkin di gereja belum bisa dilupakan semuanya, belum kita masuk seperti malaikat, sehingga kadang-kadang ada gesekan. Itu mungkin saudara ke gereja pakai baju baru, cincin baru, jam baru, itu jam baru, cincin baru, nah itu sehingga kok tidak dihargai. Nah, itu. Yang kedua, kehendak diri sendiri, keinginan yang berlebihan dalam hidup ini. Karena kita sudah merasa diberkati Tuhan, ini saya mau tadinya begini, saya mau mobil begini, saya mau rumah seperti ini, saya mau begini. Tujuannya apa? Supaya kita dihargai orang, kita dihormati orang. Sekarang banyak orang kalau dalam negeri itu maunya naik Garuda, tidak mau naik pesawat-pesawat lain. Karena apa? Garuda. Oh kan Garuda lebih mahal. Keinginan kita ini yang berlebihan. Banyak hal dalam kesaksian hidup saya ini, keinginan yang berlebihan membuat saya sendiri susah. Oleh karena itu saya hari-hari ini tidak pernah terlalu tinggi-tinggi memikirkan segala sesuatu. Pokoknya apa yang Tuhan suruh itu saja yang saya lakukan. Nah, saudara bilang, iya, karena Bapak Pendeta kan sudah full time gitu. Demikian juga, saudara yang masih bekerja, saudara yang masih berusaha. Memang kita perlu effort, suatu dorongan dalam hidup kita supaya kita rajin bekerja, kita rajin berusaha. Karena semuanya itu kan tidak boleh kita malas. Sebagai anak Tuhan harus rajin. Tapi jangan lupa, dalam kitab Amsal dikatakan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Saudara bisa perhatikan sekarang ini rumah sakit yang paling laris, rumah sakit mahal-mahal. Orang kaya yang banyak sakit, saudara. Kalau saudara bilang, kok pakai asuransi Pak Nathan? Dia kan juga kerja dipotong besar itu asuransi dari gajinya. Dan kalau tidak dipakai setiap tahun, ya hangus tahun berikutnya kantornya lagi, tapi itu dipotong dari gajinya, bukan dikasih begitu aja. Nah, saudara-saudara, baru yang ketiga, itu masalah tertipu oleh iblis. Oleh karena itu, saudara-saudara, jangan kita membuka celah. Celah kita itu bisa dari mata, dari mulut, dari pikiran, dari hati, dari telinga, pendengaran kita. Itu celah. Sehingga itu yang menyebabkan kita itu banyak tertipu oleh iblis. Nah, mari saya belajar dari webnya Tambak Siring, GBI Tambak Siring Rayon 1D. Itu pusatnya. Kalau kita kan pusatnya Rayon 1, Rayon 18 itu kan di GBI Mega Bekasi. Kalau ini GBI Tambak Siring di Kelapa Gading. Nah, saya menemukan di situ satu uraian, satu lembar. Dia menguraikan tentang buku dari Bapak Pendeta Dr. Rick Joyner, yaitu satu hamba Tuhan yang cukup top
di Amerika dan seluruh dunia, karena dia itu punya siaran radio Morning Star namanya. Itu luar biasa, orang diberkati luar biasa. Dan dia punya karunia kenabian, di mana setiap apa yang dia dapat dari Tuhan, dia tulis berupa buku. Dan di Indonesia sudah banyak dijual di toko buku Immanuel, di BPK Gunung Agung, itu di toko-toko Kristen, Kalam Hidup. Itu sudah banyak yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena banyak dipakai. Nah, dalam buku itu yang berjudul, bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pencarian Terakhir Nubuatan Akhir Zaman, dari Rick Joyner. Nah, Tuhan memperlihatkan kepada Rick Joyner itu serangan-serangan roh jahat hari-hari ini, akhir zaman, kepada gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan ini kan, jangan saudara berpikir seperti gereja kita, GBI Grand Resident, ini kan organisasi. Jadi setiap sinode itu namanya organisasi, HKBP, Gereja Kristen Indonesia, GKI, itu organisasi. Makanya ada tata gereja, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kalau seorang pendeta atau pejabat melanggar, dia didiskualifikasi atau dikenai sanksi gereja, ya memang karena organisasi. Tapi yang dimaksud Rick Joyner di sini, gereja Tuhan itu adalah pribadi, keluarga. Nah, dikatakan di sana bahwa dia melihat Tuhan memperlihatkan kepada dia suatu rombongan panji-panji yang panjang sekali. Dan mereka membawa panji. Saudara perhatikan kan angkatan-angkatan TNI itu atau kepolisian selalu punya panji. Divisi-divisi ini, panji angkatan darat ada, angkatan laut ada, angkatan udara ada, kepolisian ada, dan setiap dalam satu itu ada panji-panji dalam divisi atau bidang masing-masing. Nah, seperti ini, dia melihat ada panji kesombongan. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada manusia yang sombong, sebenarnya itu sudah dipengaruhi oleh iblis. Yang kedua, membenarkan diri sendiri, tidak pernah merasa salah, merasa bahwa dia itu benar. Yang ketiga, minta dihargai, seperti saya uraikan tadi, minta dihargai. Yang keempat, ambisi diri sendiri. Dia maunya ini, maunya ini, maunya ini, maunya ini, sudah tidak mengandalkan Tuhan. Lalu penghakiman, suka menghakimi orang. Wah, gini. Dulu kalau bukan saya tidak bisa begini, saya ngajarin dia sampai bisa begini. Nah, yang seperti ini. Lalu iri hati. Ini yang besarnya. Lalu dia lihat lagi, ada banyak lagi divisi yang berada di luar jangkauan penglihatan dari Rick Joyner ini, dalam ini pewahyuan itu, tetapi yang menjadi ujung tombak pasukan yang mengerikan ini kelihatannya sangat kuat. Pemimpin pasukannya itu ada namanya pendakwah diri sendiri. Senjatanya itu apa? Jadi depannya itu ada yang mendakwah. Senjatanya itu adalah intimidasi. Hari-hari ini saudara, saya juga tidak menyalahkan saudara kalau misalnya takut ke gereja atau karena lebih senang ibadah online seperti sekarang ini. Tapi jangan saudara tidak ke gereja karena terintimidasi. Yang kedua, tombaknya itu adalah pengkhianatan. Ada juga orang yang rajin ke gereja, tapi sebenarnya pengkhianat, saudara. Hanya mencari-cari kesalahan dari sesama pelayan atau sesama jemaat, apalagi pendeta. Gembalanya dicari kesalahannya apa gitu. Nah, itu tombak. Dan yang ketiga, anak panahnya dia itu gosip, tuduhan, fitnah, cari-cari kesalahan orang. Nah, itu. Jadi itu mengerikan, saudara. Jadi dari serangkaian tadi ini, yaitu kesombongan, kebenaran, membenarkan diri sendiri, minta dihargai, ambisi diri sendiri, penghakiman dan iri hati. Di depannya itu ada satu yang betul-betul pedangnya itu intimidasi, pengkhianatan, anak panahnya, yaitu memiliki pemfitnah, gosip, cari-cari kesalahan. Nah, ini
kan terjadi, apalagi zaman dunia cyber sekarang ini, apa yang tidak bisa didapat dari internet, dari Google, dari operator, dari Yahoo, dari macam-macam, dari Facebook, dari WhatsApp, dari Twitter, mudah sekali sekarang. Saudara beli paket harian 6.000, udah 24 jam itu sampai mata merah itu tidak habis-habis, saudara. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kemudian belum selesai. Jadi pemandu dari setiap panji-panji itu ada pemandunya. Nah, pemandu dari ini merupakan yang kecil-kecil. Jadi sebelum yang besar-besarnya ini, iri hati apa semua, yang kecil-kecil itu ada penolakan, kepahitan hati, ketidaksabaran, tidak mengampuni, dan hawa nafsu maunya marah terus gitu ya. Nah, saudara-saudara, lalu Rick Joyner lagi menambahkan dalam tulisannya itu bahwa pasukan semua dikirim terlebih dahulu untuk memulai serangan utama. Jadi penolakan, kepahitan hati, ketidaksabaran, tidak mengampuni, dan berhawa nafsu tinggi, berambisi, itu dikirim duluan. Sebelum munculnya yang besar panji kesombongan, kebenaran diri sendiri, minta dihargai, ambis di penghakiman dan iri hati. Itu kalau sudah terjadi, kita merasa, saya nggak mau ke gereja, saya tidak mau beribadah online, saya nggak mau lagi berdoa. Toh di mana-mana juga saya ditolak. Nah, ini pengaruh dari pasukan-pasukannya simbolis ini. Kemudian kepahitan hati, mungkin kita ini ke teman dulu baik banget, sekarang kok cuek sama saya, malah di ini. Ini lalu kita mulai kepahitan hati. Itu sudah pengaruh. Karena begini, saudara-saudara, menurut pendeta Billy Lantang dari Amerika Serikat, ini orang Indonesia, tapi dia banyak di Amerika, di luar negeri. Dia mengatakan, orang anak-anak Tuhan itu tidak bisa diserang dari hatinya. Karena hatinya kan kita serahkan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, ku jadikan hati ini untuk kebaikanmu. Ku jadikan hidup ini. Jadi nggak bisa. Dia nyerang dari mana? Dari logika, dari pikiran. Pikiran mulai dari mana? Dari kita mendengar, kita melihat, kita membaca, lalu mulai timbul kepahitan. Yesus berkata, yang menajiskan manusia itu yang keluar dari mulut. Tidak mengampuni. Saudara bilang, wah saya susah Pak Pendeta mengampuni. Ampuni dulu dalam doa kepada Tuhan, nanti Roh Kudus yang membuat nanti baik sendiri. Itu banyak pengalaman saya dalam hidup. Ketika saya sudah mengerti tentang mengampuni, setiap saya merasa, saya kok nggak salah, tapi orang ini, saya mau datang ke orang itu mengkelirkan, tapi Roh Kudus menahan saya. Yang penting saya berdoa, Tuhan, ampuni saya kalau saya salah terhadap orang ini. Tapi sekiranya dia yang salah, Tuhan, ampuni dia, berkati dia. Kan ini ciri-ciri hidup seperti Yesus. Ketika dia digiring naik ke kayu salib, dia mendoakan. Dia diam tapi dia berdoa kepada Bapa di sorga, ya Tuhan, ampunilah kesalahan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Jadi hidup seperti itu, jangan saudara bilang kalau gitu saya mau ke Danau Tiberias, menginjil di sana di Galilea, mau masuk ke Yerusalem. No. Lanjut dia tulis bahwa satu roh jahat yang disebut kepahitan hati dapat menabur benih racunnya kepada banyak orang, bahkan sampai kepada satu bangsa atau kebudayaan. Ini saudara tahu bahwa banyak negara-negara di dunia itu sangat sedikit-sedikit mengutuki Israel, sedikit-sedikit mengutuki Yahudi. Apakah mereka
orang-orang Israel Yahudi itu punya kesalahan kepada bangsa ini? Nggak ada. Karena mereka sudah ditaburi benih-benih ini. Roca atau nafsu dapat menempelkan dirinya kepada pertunjukan perorangan film, iklan, dan media sosial. Nah, hari-hari ini kita tahu kan orang itu terlalu banyak mengagung-agungkan. Kalau zaman dulu kan orang mengagungkan masa-masa The Beatles, waktu zamannya saya masih SMA. Wah, itu kalau gini lagu-lagu SMP, lagu The Beatles itu udah wah. Hey Jude, you make me cry. Nah, terus berjalan, waktu sebelumnya itu lagi lagunya penyanyi rock yang pertama di dunia itu Elvis Presley. Semua orang mencontoh celananya yang Jude Pry, bajunya, topinya. Terus berjalan ke sini, orang mulai ini kepada lagu-lagu Amerika, Madonna, apa segala macam. Nah, sekarang ini zamannya Korea. Kita melihat itu juga baik, karena semua keindahan itu Tuhan kita bisa menikmati. Tapi kalau sampai hati kita terpaut sampai karena tidak ke gereja, tidak melayani karena ada acara itu, hati-hati. Berarti kita ini sudah terkungkung dalam satu serangan pasukan iblis secara khusus ditunjukkan untuk melawan gereja dan juga setiap orang yang dapat diserangnya melalui hawa nafsu. Strategi utama iblis adalah menimbulkan perpecahan di setiap tingkat relasi, misalnya jemaat dengan gembala, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Nah, serangan ini dilawan, serangan-serangan apa yang ada panji-panji itu hanya bisa dilawan oleh satu firman Tuhan, yaitu dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup kita ini, kalau sudah kita hidupi dalam firman dan Tuhan Yesus menghidupi kita, perkataan-perkataan kita itu powerful, saudara. Memasuki waktu bulan Desember, saya banyak searching di internet, melalui YouTube, melalui Google, searching tentang nubuatan dari hamba-hamba Tuhan yang lain tentang tahun 2021. Dan saya baru mengerti kenapa Pak Niko mengatakan kepada kita, perkatakan Mazmur 91. Perkatakan firman-firman Tuhan. Seperti dalam 2 Tawari 7 ayat 13-14. Kemudian kenapa kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga? Ada satu hamba Tuhan yang namanya Luther Dias. Itu dalam satu nubuatannya di pelayanannya di GBI Christ Kingdom Family. Ada 10 poin yang dia ungkapkan tentang ini. Tapi saya melihat ada 5. Kalau yang lain itu menurut saya itu bukan biasa ya. Tapi memang itu sudah terjadi dari waktu ke waktu. Seperti ada perang, ada ini. Yang pertama dikatakan tahun 2021 tahun memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Hindari perkataan yang sia-sia. Nah, kita memperkatakan Mazmur 91. Itu maksudnya di situ. Dan yang nomor 3 dikatakan gereja Tuhan harus tetap berdoa. Karena ke depan ini kan sekarang kita alami bahwa terjadi krisis ekonomi global. Banyak orang akan kehilangan pekerjaan, negara akan bersaing, pemerintah akan bersaing. Dan itu akan menimbulkan konflik sekarang. Kemudian gereja terus memperkatakan firman Tuhan, maka itu akan Tuhan sertai gereja itu. Dari saudara-saudara, keluarga, apa semua, katakan firman Tuhan. Kalau misalnya bilang suami saya malas, Pak, ya udah ibu aja
Kalau misalnya bapak bilang, istri saya malas lah. Kalau sudah ini alasannya sibuk lah, itu bapak saja. Kalau bapak misalnya berangkat kantor, pakai sepeda motor, perkatakan firman Tuhan. Hafal firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, tapi jangan terlalu besar-besar, nanti nggak kedengaran klakson. Kita bisa ketabrak. Anak-anak juga kita ajarkan tentang firman Tuhan. Paling tidak, Matius 6 ayat 9-13 tentang doa Bapa Kami. Yang nomor 6, bahwa akan terjadi tahun kelimpahan. Nah, ini yang dahsyat. Saya waktu mendengar tentang tahun integritas, langsung saya, tahun 2021 ini bukan tahun yang mudah. Karena Tuhan sedang membentuk karakter. Dan kenapa firman Tuhan tadi, kita harus menang? Karena hanya orang yang menang akan diberkati. Jadi orang yang kalah terus, ya bukan berarti tidak bisa makan, tidak bisa pakaian, tidak bisa kerja, tidak bisa bisnis. Tapi akan berbeda dengan orang yang menang, bisnisnya akan dinaikkan Tuhan. Pekerjaannya dia akan dicari oleh orang-orang lain yang mungkin istilahnya kalau di kita dibajak, ditawarin gaji yang lebih besar. Tapi dia harus menang. Jadi, dan ngerinya di sini bahwa banyak orang karena ini akhirnya tidak percaya Tuhan, meninggalkan Tuhan. Pengalaman saya tahun 2005. Waktu itu saya banyak sama Tuhan karena saya masuk dalam dapurnya Tuhan. Saya banyak bilang sama Tuhan, saya begini-begini, saya begini-begini, kok begini-begini. Tapi Tuhan bilang, kau harus lalui semua. Kau harus alami. Dan benar. Kalau saya hanya mau bersaksi hidup, saudara, itu bisa berjam-jam tidak selesai. Kemudian yang nomor 7 dikatakan tahun di mana firman Tuhan akan lebih banyak diakses melalui media online. Jadi saya bersyukur pada bulan Juni tahun 2020 tahun lalu, Tuhan suruh saya belajar menguasai teknologi informasi dari HP. Sehingga apa yang saudara nikmati sekarang ini, itu hasil belajar sendiri. Dengan siang malam saya belajar melalui YouTube bagaimana caranya membuat video, bagaimana caranya mengedit video, bagaimana mengekstrak suara, bagaimana caranya memadukan gambar, bagaimana macam-macam, saudara. Tapi saya tidak mau melebihi sampai terlalu jauh, pokoknya yang bisa dipakai oleh gereja kita saja. Jadi kedepannya itu memang online ini akan sudah waktunya menguasai dunia, sehingga kalau gereja tidak masuk ke situ, artinya organisasi seperti misalnya gereja kita. Nah, saudara-saudara yang misalnya karena satu dalam hal tidak bisa ke gereja, ya kehilangan. Kemudian yang nomor 9 dikatakan akan ada pergerakan dari denominasi kepada pergerakan semua orang kudus oleh tuntunan Roh Kudus. Jadi ini mulai dikikis pelan-pelan. Bahwa nanti itu tidak ada satu pergerakan dari hasil riset, saudara-saudara. Bahwa orang nonton YouTube online itu paling maksimal 20 menit sudah bilang, bosan nih, Pak Nathan ngomong melulu, pindahin lagi, cari searching lagi hamba Tuhan yang lain. Ini lagi pindah, bosan ini, saya nggak mau ini, kalau ini WL-nya saya mau pindah lagi ini. Ini hasil survei, saudara. Nah, saya minta sebagai gembala saudara, jangan seperti itu. Kalau Anda ibadah online dari awal sampai doa berkat, jangan beranjak. Setelah itu Anda mau keliling ke gereja-gereja lain melalui YouTube, melalui yang lain itu silakan. Karena itu namanya memandang enteng hambanya. Sehingga kalau saudara memandang enteng hamba Tuhan, apalagi Tuhan. Hargai orang yang di hadapan saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan akan menghargai saudara. Itulah sebabnya Yesus berkatakan, kalau aku dihargai di muka Tuhan, maka aku akan mengaku di depan Bapa.
Yang ke-10, gereja lagi tidak terfokus pada gedung, tapi jangkauannya lebih luas, besar. Yes. Kenapa? Karena anak-anak kecil, anak muda, anak semuanya akan dipakai Tuhan untuk pekabaran Injil. Kemudian saya belajar lagi dari seorang hamba Tuhan yang tadi itu, yaitu Pak Billy Lantang. Dia mengatakan ada 7 hal yang membuat gereja itu di seluruh dunia. Ini hasil dia karena dia di Amerika Serikat. Dia katakan yang pertama itu kebohongan. Orang bukan banyak berbohong sekarang. Anak-anak terutama akan banyak berbohong kepada orang tua. Karena orang tua terlalu kepo, ingin mengetahui sedetail-detail sampai anak-anak itu dipaksa berbohong. Nah, ini makanya kita berhikmat, kita minta tuntunan Tuhan. Ada satu kesaksian dari Pak Pendeta Timotius Arifin dari Lembah Pujian Bali, GBI Lembah Pujian Bali, yaitu Gembala Sidang GBI ROK. ROK itu singkatan dari Representative of Christ Kingdom. Jadi mereka itu menginikan bahwa gereja mereka itu adalah perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi ada satu bapak yang datang kepada dia, minta didoakan. Dia cerita anaknya waktu sekolah di Indonesia, mulai dari, ya biasa kan orang mulai pacaran yang kelihatan itu kalau mulai dari SMA. Pacarnya itu cewek. Jadi orang tua ya dikirim ke Amerika kuliah di Amerika. Suatu ketika dia pulang, lalu dia cerita dia bawa dengan pacarnya, cuma pacarnya itu tinggal di hotel. Nah ini kan kejadian saya nggak tahu di Surabaya, di Denpasar atau di Jakarta. Tapi Pak Timotius Arifin itu dalam satu waktu banyak disaksikan. Nah orang tuanya ini kenapa? Ketika orang tuanya itu rindu pengen lihat calonnya itu gitu ya. Lalu dia bilang udah panggil datang sini. Dijemputlah ke hotel, dibawa ke rumah. Waktu datang di rumah kaget dia. Calonnya itu laki-laki. Jadi ini anaknya laki-laki, calonnya laki-laki. Orang tuanya ini ya hampir pingsan, saudara. Dia tidak habis pikir. Calon istrinya itu laki-laki. Jadi pernikahan sejenis. Ini yang seperti ini. Dan hasil survei di Amerika, 4 anak muda. Kalau ditanya, 1 di antaranya itu menyetujui pernikahan sejenis. Wah, benar-benar hari-hari ini kita mesti banyak berdoa. Kemudian yang berikutnya itu kehancuran. Kenapa Yesus berkatakan 2-3 orang berkumpul, aku hadir? Karena kalau ada orang yang sudah tidak bisa berkumpul, ini sudah mulai hancur. Ini yang selalu saya pelihara, walaupun mungkin saudara mencela. Walaupun itu saya anggap itu karena saya di Bapak rohani, Bapak secara iman senantiasa melindungi. Saya senantiasa menjaga itu supaya kalau saudara keluar dari kita, saya ya udah biar digembalakan di tempat lain. Tapi saya tetap yang mau bersama dengan saya, kita tetap bersatu berdoa. Kemudian gangguan. Wah, gangguan ini terlalu banyak, saudara. Ya itu tadi. Karena ada keirian, ada keinginan, ada ingin dihormati, ini terus ada dorongan. Wah, harus begini, Pak. Harus begini, harus begini, harus begini. Itu gangguan semua, saudara. Lalu ada ketidakpuasan. Mungkin saudara, kalau kita melihat kita ini dibanding gereja lain yang wah, tempatnya wah, ininya wah, semuanya wah. Mending kita masih di rumah, saudara. Nah ini harus saudara tahu. Kalau saudara ada di Grand Resident, Tuhan yang menaruh saudara. Bertumbuhlah di situ, berakar, dan suatu ketika Anda harus tertanam di tempat lain sehingga Anda sudah sangat tinggi. Tahun lalu saya pernah disuruh bawa firman di doa hari Sabtu, doa puasa. Saya dapat waktu saya lagi belajar semua
Di Amerika ada suatu pusat penelitian di padang pasir di Arizona. Itu namanya Biosphere 2. Itu 2 hektar khusus dibikin dom tinggi sekali. Dom itu dari kaca, jadi nanam di dalam situ itu ya karena matahari tanaman itu hidup. Para peneliti itu kaget karena beberapa pohon yang sudah tinggi dengan gede apa semua dibanding dengan di alam luar, alam aslinya, itu dia lebih tinggi, lebih cantik warnanya, tapi tiba-tiba tumbang. Beberapa pohon besar-besar tumbang. Dan lalu mereka membuat penelitian, dan memang itu kan pusat penelitian. Dia bikin penelitian, lalu satu kesimpulan. Karena selama di dalam dom itu kan tidak pernah kena angin, tidak pernah begini. Akhirnya akarnya tidak kuat. Dia terus bertumbuh dengan baik. Dan kita tahu bahwa di bumi ini kan ada gaya gravitasi. Dia tumbuh dengan ini sampai besar, tidak sanggup menahan tubuhnya, akarnya itu. Akhirnya mulai goyang dikit, robos. Nah kalau kita bawa ke pelayanan, seorang yang tidak pernah mengalami dalam hidupnya goncangan, tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah ini, itu orang nanti merasa bahwa paling benar. Tetapi saya belum pernah mendengar itu. Ada orang yang tidak mengalami. Jangankan di dalam Tuhan, di luar Tuhan. Banyak, tapi mereka menganggap itu biasa, kesalahan biasa. Tapi di dalam Tuhan, ada maksudnya. Supaya kita kokoh berharap kepada Tuhan. Ada pengharapan kita di dalam Tuhan untuk keselamatan, untuk hidup dalam segala kelimpahan di muka bumi ini. Sehingga ketika kita diberkati, kita menjadi orang yang sangat kaya, kita tidak sombong. Karena kita hanya mengelola berkat Tuhan. Dan yang berikutnya keraguan. Banyak orang bilang, apakah Tuhan mendengar doa saya ya? Apakah saya disertai Tuhan ya? Apakah ini ya? Apakah ini? Ragu-ragu. Kita jangan ragu-ragu. Tuhan kalau sudah berjanji ya dan amin. Saudara, Bapak, Ibu sekalian yang diberkati Tuhan, kenapa kehancuran itu diinginkan oleh lawan kita? Karena keunitian itu, satu orang memperkatakan firman, 2 orang itu lebih hebat, 3 orang apalagi kalau dalam satu kita memperkatakan firman Tuhan, dalam satu gereja secara organisasi, memperkatakan firman Tuhan, dahsyat. Kemudian ini yang susah dibangkitkan kalau orang sudah patah semangat. Waduh, memang saya hidupnya sudah begini. Begini. Sampai katakan orang nggak ada agama lagi, nggak ada kepercayaan lagi, nggak ada Yesus. Nah itu kalau sudah begitu udah sulit, saudara. Kita bantu misalnya kasih hepeng gitu ya, uang. Paling diterima, oh iya, terus nanti uangnya habis lagi. Ini tidak bisa. Harus dari di dalam. Namanya bahasa Inggrisnya inner. Dari inner, eternity life. Harus muncul dari dalam. Itulah sebabnya perlu iman. Iman disertai dengan pengharapan dan disertai dengan kasih kita kepada Tuhan. Maka Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan tidak bekerja dalam hidupnya. Tapi masalahnya kan kita maunya melakukan hidup ini, kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan terus yang disuruh memberkati kita. Jangan, saudara. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu kita baca ini harus menang. Itu tahun integrity ini. Itu bukan sebenarnya tahun berkat. Kalau orang tidak berubah karakternya, dia harus sama dengan karakter Yesus. Seperti Yesus. Tuhan ingin mengembalikan kita ini dari ciptaan awalnya itu serupa dan segambar dengan Bapa di surga. Melalui putranya, Yesus Kristus Tuhan. Manusia dia. Jadi kita bisa nyontoh dia. Kasihnya, kebaikannya, pertolongannya, melakukan mujizat, tidak sombong,
mengampuni, mendoakan orang yang membenci dia. Oh, luar biasa. Nah, saudara-saudara, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu Wahyu 2 ayat 7. Saudara harus menang. Karena Yesus sudah berjanji, dia datang untuk memberikan kita hidup. Dan hidup dalam segala kelimpahan. Bukan di sorga, di dunia ini. Kalau di sorga mah, semua sudah berlimpah-limpah. Hidup kita sudah lebih daripada malaikat-malaikat. Karena kita bersama dengan pemilik sorga, Raja sorga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, saudara, mari terus kita mendengarkan. Dan ada satu nubuatan dari Pak Luther Dias. Dikatakan bahwa gereja itu akan bergerak, dituntun oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, selama ini banyak orang yang mencela kita, tapi saya tidak mau pusing karena saya hanya mau menyenangkan Bapa. Apa yang dia suruh dilakukan, kita lakukan. Yang dia tidak mau ada kehendak-kehendak saya, dan kalau itu tidak bisa dilakukan berarti Tuhan tidak suka. Karena hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau menyenangkan diri sendiri, kita kena firman ini. Tapi kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita dituntun Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, biarlah Tuhan yang menuntun kita menggunakan harta-harta itu bagi kemuliaan Dia. Dan juga pasti bagi kita terpelihara. Itulah sebabnya saya baru mengerti tahun lalu 2020 itu dari khotbah Pak Ruby. Kenapa Tuhan memberkati Yesus, memberkati orang tua Yesus yaitu Yusuf dan Maria. Dari orang Majus membawa perbekalan, persembahan, emas, mur, dan kemenyan. Kalau kita mempelajari, ketika Tuhan suruh menyingkir ke Mesir, maka itulah yang dipakai hidup selama di sana. Kan tidak ada, mereka di luar negeri, tidak ada kerjaan, tidak ada usaha. Ya mau tidak mau itu semula dijual. Sampai waktunya Tuhan manggil pulang dari sana. Lalu Yusuf membawa Maria ke kampungnya dia di Nazaret. Di situ dia hidup sebagai tukang mebel. Nah, itulah firman Tuhan, saudara. Mari kita menjadi pemenang. Tetap kuat, tetap semangat, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Dan jangan lupa berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau telah menuntun kami. Tuntun kami ya Bapa, kami akan setulus-tulusnya mengikut Engkau. Supaya Engkau Roh Kudus Allah yang senantiasa setia menuntun kami. Supaya kami hidup di dalamnya. Dan kami Kau pakai Tuhan untuk mendatangkan kerajaan-Mu lebih besar lagi di muka bumi. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Jemaat-Mu di rumah yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada. Terberkati. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati oleh firman Tuhan yang baru saja didengar. Amin. Haleluya. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita angkat lagu ini saudara. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa
Shalom, pengumuman sepekan. Yang pertama, program United Prayer Tower yang dilaksanakan oleh 3 negara. Tapi mayoritas semua kita orang Indonesia dan juga mayoritas dari rayon-rayon di bawah Paniko, tapi ada juga dari gereja-gereja lain yang bergabung yang dari Amerika. Itu kalau jadwal untuk Rayon 18 itu setiap hari Selasa, Rabu dimulai jam 9 malam. Nah ini 24 jam terus menerus. Jadi kalau misalnya saudara nanti setiap waktu kita kirimkan karena ini melalui Zoom ID dan passwordnya, itu saudara juga bisa mengikuti bukan jam 9 tetapi jam-jam subuh juga bisa, karena ini 24 jam di seluruh Kanada, Amerika Serikat, dan Indonesia, yaitu hari Selasa dan Rabu. Hari Rabu bersama dengan GBI Sukawarna Rayon 2 Bandung itu ada healing worship, dan saya memperhatikan bahwa banyak sekali orang yang disembuhkan melalui ibadah live streaming melalui YouTube. Jadi saudara, setiap hari Rabu jam 7 malam buka aja di GBI Sukawarna, pasti sudah langsung muncul live streaming. Nah itu saudara. Terus kalau ada pergumulan, masalah sakit, dia buka kesempatan untuk kita kirim WA, ada beberapa nomor, nanti kirim aja di situ. Minggu depannya kita akan senantiasa buka, dan semakin hari ribuan yang ikut dan banyak yang disembuhkan. Hari Rabu, Rumah Mujizat itu jam 10 pagi mulai, itu dari Rayon 18 kita, dan saya memperhatikan hari ke hari juga banyak yang mulai ikut acara ini. Itu mulai jam 10 pagi. Kemudian kita akan mulai tanggal 8, itu Zoom gabungan. Kul gabungan melalui Zoom kita. Nanti akan dikirimkan ID dan passwordnya. Hari Sabtu tanggal 9 itu bagi saudara yang pengerti yang sudah berdaftar untuk webinar dengan Pak Niko, itu diadakan pada jam 10. Sebenarnya sudah dibuka Zoom-nya itu mulai jam 9 pagi. Nah, kemudian saya belum ini dengan Ibu Rosi apakah kita akan mulai lagi English for sekolah minggu nanti, mungkin hari Sabtu kita akan setting dulu, akan saya beritahu sekarang. Itulah pengumuman sepekan. Kita semua pengumuman acaranya itu online semua, dan baru sesuai dengan jadwal dari Rayon bahwa Mega Bekasi akan mulai offline lagi tanggal 10 Januari. Jadi di situ juga saya telah mempersiapkan bahwa tanggal 10 Januari kita mulai ibadah offline dan online tetap ada. Tuhan Yesus memberkati sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersuka cita, bersyukur senantiasa, karena Kau senantiasa menyertai hidup kami ya Bapa. Kami datang kepadamu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Damailah Indonesia. Ku berkati Pak Jokowi dan wakilnya Kiai Maruf Amin Tuhan. Kabinet yang baru diresapel Tuhan, berikan kemampuan untuk bekerja maksimal Bapak. Terima kasih, berkati Indonesia, udaranya, tanahnya, perkebunannya, lautnya, semua dalam lindungan dan tuntunan Tuhan. Karena Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk roh-roh radikalisme di Indonesia dalam nama Tuhan Yesus keluar dari Indonesia. Demikian juga kami berdoa untuk roh-roh korupsi, narkoba, LGBTI, semua politik yang kotor kami patahkan kuasanya, kami usir keluar dari dalam Indonesia. Berikan hikmat kepada hamba-Mu Pak Jokowi itu memimpin lembaga eksekutif, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa Tuhan. Semuanya satu hati untuk Indonesia maju. Berkati juga lembaga yudikatif KPK Tuhan, berkati juga lembaga legislatif DPR, DPRD, provinsi, kabupaten. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sehati bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. COVID-19 diam, tenanglah. Resesi ekonomi juga diam, tenanglah. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan keluar jadi pemenang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wilayah Setu dan sekitarnya di mana gereja-Mu ada ya Bapak. Dan Hamba berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang tersebar di mana-mana Tuhan, Kau berkati mereka.
Mereka yang ikuti pada online ini Tuhan, rawat mereka, berkati berlimpah dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga Tuhan, dalam lingkungan mereka ya Allah. Terima kasih, berkati Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur, Pendeta Dr. Insinyur Nikola Raharjo, beserta dengan keempat wakilnya, keluarga besarnya, Gembala Raya, Gembala cabang khusus. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Demikian juga yang berdoa untuk Gembala kami, Pak Di Markus, dan Ibu Tanti, kedua anaknya, keempat wakilnya. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati kami semua, para pemimpin, para gembala, di dalam Raga 18 jemaatmu semua Tuhan. Aku berdoa untuk gerejamu ini Tuhan, GBI Grand Resident Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memperlihatkan belas kasihan-Mu, tuntunanmu, kemuliaan-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami menikmati perayaan Natal, school celebration itu secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. 1 minggu ke depan ini Tuhan, hidup kami bawa kepada-Mu, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati persembahan yang telah kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Dan saya berdoa, anak-anak-Mu semua tidak ada yang kekurangan, semua hidup berkecukupan, berkat, berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Dimana juga Abah berdoa untuk pelayan-pelayan yang ambil bagian dalam ibadah online ini. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam sekolah, semuanya hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka tanganmu, buka hatimu, angkat tinggi-tinggi tanganmu sebagai tanda iman untuk menerima berkat surgawi. Anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, pertolongan, penyertaan, tuntunan dari Allah Roh Kudus turun atasmu pada hari ini, dan senantiasa menyertai kau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluargamu, dan apapun yang kau perbuat akan membuatnya berhasil. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.